Hai guys, ketemu lagi nih sama Mama Shen. Nah, di vlog kali ini aku pengen curhat sebenarnya. Curahkan perasaan di antara bintang-bintang dan bulan ini. Curahin perasaan apa, Mak? Jadi tentang renovasi rumah ya. Suka dukanya aku merenovasi rumah Minion. Karena ya memang rumah kami ini kan rumah sederhana, rumah minimalis, belum jadi rumah sultan. Tapi di balik prosesnya ini banyak cerita dan banyak pelajaran yang bisa. Tapi sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe channel YouTube aku, Mama Shen, supaya aku lebih semangat untuk bercerita, baik yang berfaedah maupun yang gak berfaedah. Oke, so inilah cerita curhatanku kali ini di rumah Minion. Suka dukanya merenovasi rumah ya. Jadi karena kami kan belum jadi keluarga sultan kan, yang duitnya banyak, cuannya banyak, belum, masih on progress. Dan hal itu juga yang membuat kami nggak bisa langsung jeger renovasi rumah langsung tingkat 2 harus pakai lantai emas gitu. Nah, lantai emas keren banget. Intinya untuk kami keluarga Recepitoy, aku dan suamiku, kami ini memang renovasi rumahnya tuh perlahan-lahan sesuai dengan budget. Duh, kalau yang namanya renovasi rumah mah nggak ada habis-habisnya. Nanti ini kurang lah, itu kurang, mau ini, mau itu, segala macem gitu. Jadi buat kalian yang mau renovasi rumah, ada beberapa hal yang mungkin kalian harus pertimbangin. Ini sih sebenarnya hal basic. Hal pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah tentang knowing enough ya, tahu rasa cukup. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita lihat-liatin rumah yang lain, jamin deh sama gue, pasti nggak akan cukup gitu. Ini gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini. Balik lagi, pertanyaannya adalah budgetmu tuh cukup nggak gitu. Kalau budgetmu nggak cukup ya janganlah kamu memaksakan diri, nanti malah ujung-ujungnya ya sakit hati. Sama orang berdoa, Tuhan berikanlah saya Ferrari. Nah ketika Ferrari itu benar-benar dikasih, cing, yakin nggak bisa maintenance-nya, bisa bayar bensinnya, bla 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 segala macem. Jadi aku memakai prinsip itu, yaitu knowing enough. Untuk tahap pertama dari rumah Minion, memang yang kami utamakan adalah bagian dapur belakang. Makanya kenapa waktu itu bagian pertama yang kami lakukan adalah merenovasi bagian belakang rumah. Setelah itu baru berpikir untuk area depannya, kanopi, kemudian ratain rumput seperti itu. Kenapa pakai kanopi? Karena kalau di sini kepanasan, kalau hujan kehujanan, kasihan. Jadi itulah kenapa pertimbangan aku untuk memakai kanopi. Kemudian juga rumputnya kami babat supaya terasnya lebih luas, pemanfaatan ruangan lah di teras depan nanti gitu. Rumahnya kan mungil, Bu, ukurannya cuma 6x12. Nah, gitu. Jadi ibarat kata nih, 1 meter pun berarti buat kami. Nah, untuk tahap berikutnya nih, setelah bagian belakang selesai, kamar mandi selesai, kanopi dan teras udah mulai kebentuk walaupun belum ada keramik. Tahap berikutnya adalah kami mungkin mau pasang toren atau enggak pompa satelit kali ya, pompa satelit. Satelit mah di luar angkasa, ya gue udah tahu deh namanya satelit. Orang awam disuruh bikin rumah nggak bisa lah ya. Balik lagi, budget dan budget gitu ceritanya. Kalau misalnya gue orang kaya, kayak Sultan Andara, pasti gue bikin toren yang berlapis emas ya. Ya, jadi itu adalah untuk tahap berikutnya gitu. Yang pasti sih, yang pertama itu tentang knowing enough. Kalian kalau mau renovasi ya sesuaikan dengan budget masing-masing. Kedua itu juga aku belajar tentang tidak mengkomparkan rumah kita dengan rumah tetangga yang lain. Kenapa guys? Karena percaya deh, manusia tuh gak ada puasnya. Rumah gue kurang ini, rumah gue pengen rumah gue kayak si dia, gue pengen rumah kayak ya intinya rumput tetangga pasti lebih hijau daripada rumput rumah lu sendiri. Iya, kayaknya tuh compare, rumah gue pengennya kayak dia, balik lagi budget lagi gitu. Karena capek deh compare, membandingkan diri lu dengan orang lain tuh nggak akan ada habisnya. Karena manusia kan memang tidak pernah memiliki rasa puas gitu. Jadi aku belajar untuk aku nggak meng-compare rumah ini dengan rumah orang. Karena aku percaya rumah Minion ini akan memiliki sebuah kekasan tersendiri di hatiku, di hati keluargaku. Aku
Aku percaya rumah yang dibangun dengan cinta kasih, cinta kasih. Kami bangun rumah ini tentu juga dengan, gak cuma dengan dana, tapi juga dengan doa, dengan rasa kasih sayang. Aku percaya rumah Minion ini akan menjadi rumah yang spesial. Walaupun mungkin di luar sana banyak rumah-rumah lain yang lebih mewah. Yuk kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Walaupun mungkin sekarang rumahnya masih kecil, tapi kita syukuri hal-hal yang sederhana. Kalau kamu belum punya rumah, ya nggak apa-apa, syukurin kamu masih bisa punya tempat untuk berteduh, tempat tinggal. Karena kalau membandingkan kepunyaan kita dengan orang lain, kita tidak akan puas ya saudara-saudara. Lebih baik kita memuaskan diri dengan apa yang ada. Dan aku bilang sama diriku untuk aku tidak mengkomparkan punyaku dengan punya orang, karena capek. Kurang ini, buku kurang ini, dia punya ini, capek. Rumah juga begitu, pagar tuh orang bagus, pagar gua enggak, gua belum punya pagar, gua belum bisa ngopi. Capek Bo, pokoknya kalau misalnya mengkomparkan milikku dengan milik orang lain, secukupnya aja. Bikin rumah kita senyaman dan sesuai budget masing-masing, karena rumah kamu, rumah aku, rumah kita semua adalah spesial. Nggak peduli besar atau kecil, rumah kita adalah rumah yang spesial. Ding ding. Berikutnya nih, yang ketiga nih yang aku pelajarin adalah, kalau rumahmu udah jadi ataupun belum jadi, atau kemanapun kamu pergi, please deh, kita jangan nyinyir alias ngomongin hak milik orang lain, dalam arti ngomongin rumah orang. Karena gue juga dulu suka begitu, kan manusiawi sih. Jadi kayak ngerasa, tuh orang rumahnya kenapa catnya warna pink ya, tuh orang kenapa rumahnya catnya warna kuning ngejreng kayak DPP Partai Hanura ya. Nah gitu deh, pasti deh. Gue sih yakin pasti juga ada tetangga yang bertanya-tanya gitu kan. Tapi balik lagi sih, lu kalau misalnya mau komen sih ya boleh, manusia kan bebas untuk komen, tapi yang penting jangan nyinyir gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah nyinyir terus cerita lagi ke orang-orang, yang itu kok rumahnya begini, yang ini kok rumahnya begini ya. Gitu. Pokoknya jangan nyinyir. Kenapa? Karena ya rumah orang tersebut adalah hartanya mereka, caranya mereka menghias miliknya mereka. Kita nyinyir tuh kayak seakan-akan kita sombong, seakan-akan kita punya tuh yang lebih baik, padahal yang enggak. Di atas langit ada langit gitu kan. Jadi stop nyinyir ataupun ngomongin rumah orang. Marilah kita menghargai hasil usaha orang tersebut, entah itu rumahnya mungkin belum ada kanopi kek, entah rumahnya warnanya merah jambu, merah muda, sama juga ya. Terserah gitu, mau pagernya pakai pagar besi kayak pagar beton atau pagar apa, ya biarlah kita menghargai pilihan dari tetangga-tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita, karena mereka berhak untuk memilih yang terbaik buat rumahnya, buat diri mereka sendiri. Dari proses renovasi rumah yang belum berujung ini, itu adalah 3 hal yang aku pelajari dari aku aja. Yang pertama, knowing enough. Jadi kalau kalian mau renovasi, sesuaikan dengan budget masing-masing. Yang kedua, jangan compare. Jangan compare punya kalian dengan punya orang lain, karena manusia itu nggak akan pernah puas, nggak akan ada habisnya. Cukupkanlah dan buatlah rumahmu senyaman mungkin, seminimalis mungkin, ya nggak apa-apa. Yang pasti jangan kamu compare milik kamu dengan milik orang lain, karena pasti capek, manusia nggak akan puas. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan yang ketiga adalah jangan nyinyir. Yang kita ngomongin punya orang lain, udah ngurusin diri lu sendiri aja, ngurusin rumah lu aja, ngurusin lu punya aja belum beres, punya orang lain. Seperti itu. Ya begitulah guys, cuap-cuap aku kali ini. Kalau kalian ngerasa oh iya ya bener juga ya, aku pun juga masih sama-sama belajar. Semoga curhatanku ini bisa memberikan sedikit faedah buat saya dan juga buat teman-teman yang lain. Oke? So, kita ketemu lagi di next episode Mama Share dengan cerita-cerita lainnya dari keluarga Receh Pitoy ataupun ide-ide Montessori yang bisa kalian terapin untuk anak-anak kalian. So, see you again next episode guys. Thank you for watching. Bye-bye.